Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anik Hasan Albana dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan buku Tahsin dan Tahfidz karya Dr. Nasrullah MTHI selaku dosen ilmu tajwid. Di sini bab 1 menjelaskan tentang memahami qiraah sab'ah dan ahruf sab'ah. Pengertian ahruf sab'ah. Para sahabat mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai keadaan dan kesempatan dengan 7 huruf. Sebagaimana hadis sahih yang artinya, saya dibacakan oleh malaikat 1 huruf. Saya lalu terus meminta agar ditambah lagi sampai berakhir pada 7 huruf. Makna hadis tersebut bukanlah 1 huruf mempunyai 7 ragam bacaan atau qiraah sab'ah, karena mereka Al-Qurra sab'ah belum ada atau belum lahir ketika Al-Quran diturunkan. Dengan makna yang sederhana, yang dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian qiraah sab'ah. Adapun yang dimaksud dengan qiraah sab'ah adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang disandarkan pada 7 imam qurra, dan masing-masing imam mempunyai dua murid atau rawi yang meriwayatkan bacaannya. Imam-imam tersebut adalah 1 Imam Nafi' ibnu Ahmad al-Rahman ibnu Abi an-Nu'aim dengan rawinya yaitu Imam Qalun dan Imam Warsh. Yang kedua, Imam Abdullah ibnu Katsir al-Makki dengan rawinya yaitu Bazi dan Imam Kunbul. Yang ketiga yaitu Abu Amr ya dengan rawinya yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat, Abdullah ibnu Amir al-Syami dengan rawinya Hisham ibnu Ammar dan Ibnu Dakwan. Yang kelima, Asim ibn Abin Najud dengan rawinya Syu'bah dan Hafiz. Yang selanjutnya Hamzah ibnu Habib al-Kufi dengan rawinya Khalaf ibnu Hisham dan Khalaf ibnu Khalid. Yang ketujuh yaitu Ali ibnu Hamzah ibnu Abdullah dan rawinya Abu al-Harith dan Hafiz bin Umar ibnu Abdul Aziz. 1 imam dari 7 qurra masing-masing mempunyai 2 rawi sebagaimana yang telah disebutkan. Demikian ini terjadi karena masing-masing imam yang 7 tadi membaca Al-Quran dengan berbagai ragam bacaan Al-Quran. Perbedaan bacaan di antara para imam qurra tidak mengurangi keautentikan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Semua perbedaan ragam bacaan qiraah termasuk ke dalam ahruf sab'ah atau 7 huruf yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril. Setelah generasi-generasi ilmu qiraat yaitu tadi Imam Ibnu Mujahid sebagai peletak ilmu qiraat, selanjutnya dikenallah Imam Asy-Syatibi sebagai thariqah yang mendominasi semua thariqah bacaan qiraat yang ada. Bahkan generasi-generasi muda banyak yang tidak mengenal dan mempelajari ilmu qiraat kecuali dari thariqahnya Imam Asy-Syatibi. Pengertian qiraah asyrah. Imam Ibnu al-Jazari merupakan generasi emas setelah Imam Asy-Syatibi dalam ilmu qiraat, karena beliau menambahkan 3 nama imam qurra dari 7 yang telah disebutkan, sehingga dikenal dengan istilah qiraah asyrah. Imam-imam tersebut yaitu Imam Yazid ibnu Qadha al-Makhzumi dan rawinya Isa ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Yang kedua yaitu Imam Ya'qub ibnu Ishaq dengan rawinya Ruwais dan Rauh ibnu Abdul al-Mu'min. Yang ketiga yaitu Khalaf ibnu Hisham ibnu Talab al-Baghdadi dengan rawinya yaitu Ishaq ibnu Ibrahim dan Idris
Ibnu Abdul Karim. Hasil-hasil karya Ibnu Al-Jari ini dianggap sebagai penyempurna ilmu qiraat yang ada sebelumnya. Hingga sekarang ini belum ada ulama yang menambah riwayat-riwayat bacaan Al-Quran yang dianggap mutawatir selain 10 imam qira' yang telah disebutkan di atas. Imam Ibnu Al-Jazri mengumpulkan karya-karyanya dalam Thayyibat Al-Nashr fi Al-Qira'ah Al-Ashr. Selanjutnya itu pengertian qira'ah syaddah. Qira'ah syaddah adalah qira'ah yang tidak memenuhi standar qira'ah yang telah ditentukan di atas. Dan qira'ah yang masih terekam hingga sekarang yaitu 4 qurra', yaitu Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Mashilan, yang kedua Yahya ibnu Mubarak ibnu Al-Mughirah, yang ketiga Hasan ibnu Abi Al-Hasan Al-Bashri, dan yang keempat Sulaiman ibnu Mahran Al-Kufi. Selanjutnya itu pengertian qiraat, riwayat, dan thariqat. Yang pertama, qiraat. Qiraat adalah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraat dan yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, riwayat. Riwayat adalah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang imam. Yang ketiga yaitu thariq atau thariqah, sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang rawi. Contoh yang terkenal yaitu qiraat Imam Asyim dengan riwayat Hafiz dari Tariq Amr. Untuk bab kedua dari buku ini yaitu biografi Imam Asyim dan rawinya Hafiz. Biografi Imam Asyim. Nama aslinya adalah Asyim bin Abi An-Najd, sedang nama kunyahnya atau nama panggilannya yaitu Abu Bakar. Beliau seorang guru qiraah di kota Kufah. Beliau juga seorang tabi'in. Sanad Imam Asyim dalam qiraah sampai pada Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Asyim membacakan Al-Quran kepada Imam Hafiz dengan qiraat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau membacakan Al-Quran pada Abu Bakar Asy-Syu'bah dengan qiraah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau, Imam Asyim, adalah seorang yang mempunyai suara yang indah dalam membaca Al-Quran karena beliau memadukan antara fasih, tajwid, dan kerapian dalam membaca. Imam Asyim meninggal pada tahun 1207 Hijriah. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Yang kedua yaitu biografi Imam Hafiz. Nama asli beliau adalah Imam Hafiz bin Sulaiman Ad-Duri Al-Asadi dari kabilah Bani Asad. Nama panggilannya Abu Amr. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah. Meninggal pada tahun 180 Hijriah. Imam Hafiz adalah anak angkat Imam Asyim. Sanad qiraah beliau dari Imam Asyim paling terkenal daripada sanad murid Imam Asyim lainnya. Dan beliau dijadikan Imam Makkah pada saat itu. Yang ketiga yaitu biografi Imam Ibnu Al-Jazri. Nama aslinya adalah Abdul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf yang dikenal sebagai Ibnu Jazri. Ia dilahirkan di Damaskus pada tahun 57 Hijriah. Beliau telah hafal Al-Quran ketika berumur 14 tahun dan juga baik dalam kefasihan membaca Al-Quran. Imam Ibnu Al-Jazri telah menghasilkan banyak karangan tentang ilmu yang berbeda-beda. Di antaranya yang terkenal yaitu dalam ilmu qiraat, yaitu An-Nasakh fi Al-Qiraah Al-Ashrah. Bab ketiga dalam buku ini yaitu mengenal ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang seluruhnya tauqifi, yaitu bukan merupakan produk budaya manusia, tetapi sesuatu yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini tercipta atau dirintis oleh para ulama karena para ulama khawatir akan terjadi perubahan dan pembelokan dalam bacaan Al-Quran. Sebagai tindak lanjut atas kekhawatiran mereka, maka sebagian para ulama meletakkan usul atau dasar-dasar dan kaidah-kaidah tajwid yang menghimpun tentang pengesahan bacaan Al-Quran Al-Karim untuk generasi yang akan datang. Tajwid
Secara etimologi yaitu membaguskan, memperindah, dan menurut terminologi atau istilah yaitu membaca Al-Quran dengan memberikan setiap huruf akan haknya dari segi makhraj, sifat, dan makhrajnya. Dan siapa peletak dasar ilmu tajwid? Peletak dasar pondasi ilmu tajwid dari sisi amaliyah atau prakteknya adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun peletak pondasi ilmu tajwid secara teori ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Imam Abu Umar Hafiz Ibnu Al-Amr Ad-Duri yang meletakkan pondasi-pondasinya. Ada pula yang mengatakan bahwa Imam Musa bin Ubaidullah Ibnu Yahya Al-Baghdadi, dan ada pula yang mengatakan Abul Aswad Ad-Duali, dan ada yang mengatakan Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Hukum dan dalil mempelajari ilmu tajwid. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah dan hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain. Kefarduan ilmu tajwid ini diterapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil, "Walatil Qur'ana tartilah," dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuannya adalah untuk menjaga atau memelihara lidah dari kesalahan dalam bacaan Al-Qur'an dan berupaya untuk mendapatkan pahala yang istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membacanya. Kedudukan ilmu tajwid itu lebih mulia jika dinisbatkan pada ilmu-ilmu yang lain karena ilmu tajwid berhubungan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Bab keempat yaitu standar bacaan Al-Quran yang benar. Imam Asy-Syuyuti dalam Al-Itqan menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran bisa diterima bila memenuhi 3 standar yang telah ditetapkan oleh jumhurul ulama. Yang pertama yaitu bacaan yang mempunyai sanad yang sahih, yang kedua bacaan yang menggunakan bahasa Arab, yang ketiga bacaan yang sesuai dengan mushaf Rasm Utsmani. Berkaitan dengan ini ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran, yaitu 1. Bacaan Al-Quran yang sudah memenuhi 3 standar yang telah disebutkan di atas tadi. Yang kedua, bacaan yang diterima melalui jalur ahad yang sahih dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, namun tidak sesuai dengan kaidah rasm atau penulisan dalam mushaf Utsmani. Qiraah atau bacaan ini tidak dapat diterima dan juga tidak dapat dibenarkan membacanya. Yang ketiga yaitu bacaan yang diterima dari rawi atau muqri yang tidak terpercaya dan tidak memenuhi standar kaidah bahasa Arab, maka bacaan atau qiraah seperti ini tidak dapat diterima. Yang keempat yaitu bacaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasm Utsmani namun tidak mempunyai sanad, maka bacaan seperti ini tidak dapat diterima, bahkan berdosa bila melakukannya karena berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab kelima dari buku ini yaitu adab dalam membaca Al-Quran. Bagi pembaca, hendaknya menyiapkan serta melakukan sesuatu yang berhubungan dengan adab untuk membaca Al-Quran. Adab atau tata krama dalam membaca Al-Quran yang paling penting di sini adalah pertama yaitu hendaknya membaca dalam keadaan suci dari hadas kecil, yakni berwudu. Yang kedua, membacanya juga di tempat yang suci. Ketiga, membaca ta'awud di permulaan membaca Al-Quran. Yang keempat, membaca basmalah pada permulaan setiap surat kecuali surat Al-Bara'ah. Yang kelima, membaca dengan khusyuk dan tenang sebagai wujud penghormatan pada Al-Quranul Karim. Yang keenam yaitu membaca dengan meresapi serta memikirkan makna yang dimaksud pada ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedelapan, hendaknya pembaca memperindah suara ketika membaca Al-Quran dan lain sebagainya yang masih banyak dicantumkan di buku ini. Bab keenam membahas tentang ritme dan tadabbur membaca Al-Quran. Dari segi kecepatan membaca Al-Quran ada 3 macam cara untuk membaca Al-Quran, yaitu 1. Tahqiq, yaitu membaca dengan pelan-pelan, tenang, serta memperhatikan dan meresapi makna-makna Al-Quran. Yang kedua, hadr, yaitu membaca dengan cepat
serta tetap menjaga hukum-hukumnya. Yang ketiga yaitu tadwir, yaitu pertengahan di antara tahqiq dan hadar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Selanjutnya, membaca Al-Quran tanpa memperdulikan adab-adab ketika membacanya dikhawatirkan akan berakibat tidak baik pada pembaca, karena Al-Quran bisa menjadi penolong bagi si pembaca ataupun sebaliknya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidak sempurna kebaikan dari ibadah tanpa ilmu, dan demikian juga bacaan Al-Quran tanpa adanya tadabbur Al-Quran. Bab ketujuh dari buku ini membahas tentang hal-hal yang membantu dalam menghafalkan Al-Quran. Pertama yaitu terus-menerus dalam menghafalkan, tidak berputus asa dan memotivasi diri. Yang kedua, menjauhkan diri dari maksiat, meminta ampun setelah melakukan maksiat, bersedekah sesuatu agar memudahkan untuk mensucikan hati dan ingatan. Yang ketiga, membaca takbir mulai akhir surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Yang keempat yaitu disunahkan bagi pembaca hendaknya membaca surat Al-Fatihah jika sampai akhir surat An-Nas, selalu membaca surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Bab ke-8 dari buku ini adalah permulaan membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu dianjurkan atau disunahkan bagi pembaca Al-Quran untuk membaca isti'adah, mulai bacaan ta'awud yang baik, yaitu pada waktu mulai membaca, di permulaan atau di tengah-tengah surat. Hukum kesunahan ini ditekankan oleh Imam Ibnu Jarir bagaimana yang dikutip oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya. Dalil dari ini yaitu faida qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua yaitu disunahkan membaca basmalah. Basmalah diletakkan ketika mulai membaca di permulaan beberapa surat, kecuali surat Al-Baro'ah. Hukum baca basmalah menurut madhab Syafi'i yaitu wajib dalam surat Al-Fatihah dan sunnah pada surat-surat yang lainnya. Selanjutnya yaitu bab ke-12, hukum ro' ketika tafhim dan tarkik. Ro' tafhim yaitu ro' yang dibaca tebal dalam keadaan ro' yang di fathah atau domah. Yang kedua yaitu ro' tarkik, ro' yang dibaca tif dalam keadaan jika ro' di kasroh. Yang ketiga yaitu boleh dibaca tafhim atau tarkik apabila ro' disukun mati dan ro' sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya ro' berupa huruf isti'la yang dibaca kasroh. Contohnya yaitu pada kalimat firqin. Selanjutnya yaitu hukum tanwin nun dan mim mati. Sebelum bahas ini, saya di sini di buku ini diterangkan pengertian dari gunnah, yaitu gunnah adalah suara yang merdu yang keluar dari pangkal hidung yang tidak dapat melibatkan pekerjaan lidah. Yang kedua yaitu al-idhar, yang menurut bahasa berarti terang ya, atau jelas, dibacanya jelas. Al-idgham yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa memasukkan sesuatu pada sesuatu. Menurut istilah adalah memasukkan huruf pada huruf yang lain, sekiranya dua huruf itu menjadi satu huruf yang ditasydid. Di sini di buku ini dijelaskan hukum mim mati. Yang pertama yaitu idgham mithlain atau idgham mimi atau idgham syafawi, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang kedua ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Yang ketiga yaitu idhar syafawi apabila mim hukum bertemu selain huruf mim dan ba. Yang selanjutnya yaitu hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin yaitu pertama idhar yang dibaca jelas apabila apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu alif, ha, ain, ghain, ha, kha. Yang kedua idgham. Idgham adalah memasukkan sesuatu pada sesuatu. Idgham dalam hukum sukun atau tanwin dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan
salah satu huruf 4 yaitu ya nun mim wawu. Idgham bilahunna yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 2 yaitu lam dan ro. Iqlab menurut bahasa adalah mengubah nun mati atau tanwin menjadi mim pada huruf ba. Yang keempat yaitu ikhfa. Menurut bahasa berarti tersembunyi atau samar. Huruf ikhfa ada 15 yaitu yang terkumpul dalam kalimat sifdasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqadha 5. Selanjutnya di buku ini membahas tentang hukum lam ta'rif ketika idgham dan idhar. Lam ta'rif adalah lam yang mati dan sebagai zaidah tambahan dari susunan kalimat yang didahului oleh hamzah wasol yang di fathah ketika di permulaan kalimat serta diiringi oleh kalimat isim. Hukum lam ta'rif. Ada yang idhar dan idgham. Idhar yaitu ketika lam ta'rif bertemu dengan salah satu hukum al-qamariyah. Dengan idgham yaitu dengan memasukkan lam ta'rif. Jadi lam ta'rif tidak dibaca dan dimasukkan pada huruf al-syamsiyah. Dan hukum lam ketika tafkhim dan tarkik. Lam tafkhim yaitu lam jalalah ketika didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Dan lam yang dibaca tarkik yaitu lam jalalah yang didahului oleh kasrah asli. Selanjutnya di buku ini dalam bab ke-15 menjelaskan idgham berdasarkan sifatnya. Idgham berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3 bagian: idgham mutamatsil, mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Selanjutnya bab ke-16 yaitu hukum mat. Mat berarti panjang, memanjangkan suara dengan salah satu huruf mat. Macam-macam mat seperti yang telah kita pelajari di taklim Al-Quran di ma'had ini, yaitu mat wajib muttasil apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mat jaiz munafil apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat. Mat lazim yaitu ketika mat bertemu huruf-huruf yang ditasydid maka dinamakan mat lazim. Selanjutnya yaitu mat silah. Apabila ada huruf hak kinayah yaitu hak domir untuk laki-laki tunggal berada di antara dua huruf hidup maka dinamakan mat silah. Yang keenam mat badal. Apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mat maka dibaca panjangnya 2 harokat. Yang ketujuh mat iwad yaitu mat dalam tingkah waqaf sebagai pengganti dari 2 fathah tanwin yang dibaca panjang ketika di akhir kalimat. Yang kedelapan yaitu mat lain apabila ada huruf ya dan wawu yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah dalam keadaan waqaf. Bab yang ke-17 yaitu hukum 7 alif. Yaitu menetapkan alif ketika tingkat waqaf dan membuangnya ketika tingkat wasol, yaitu seperti alif dalam lafal ana. Domir mutakallim dibuang ketika mengucapkan dalam wasol dan menetapkan alif ketika tingkat waqaf di seluruh bacaan Al-Qur'anul Karim seperti lakinna, dannuna, ar-rasula, as-sabila, qawariro, salasila. Bab ke-18 yaitu membahas tentang saktah. Definisi saktah latifah yaitu berhenti kira-kira 2 harokat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Kahf yaitu iwaja qayyima dan banyak yang lainnya. Bab ke-19 yaitu hamzah wasol dan hamzah qata'. Hamzah di permulaan kalam itu ada kalanya berupa hamzah wasol atau hamzah qata'. Hamzah qata' adalah hamzah yang ditetapkan ketika tingkat wasol dan ketika di permulaan kalimat. Hamzah wasol terdapat pada al-ta'rif pada fi'il madinya fi'il khumasi, fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Dan yang ketiga yaitu hamzah wasol terdapat pada 7 isim. Ringkasan harokat hamzah wasol. 1. Dibaca fathah bila masuk pada al-ta'rif. Contohnya alhamdulillah al-alamin. 2. Dibaca dhammah bila huruf yang ketiga yaitu ain fi'il.
Yang ketiga dibaca kasroh selain keadaan tersebut di atas. Bab ke-20 di buku ini membahas tentang wakaf dan ibtidak. Wakaf dan ibtidak termasuk dalam seni membaca yang bagus serta paling penting, maka bagi pembaca hendaknya memperhatikannya. Definisi wakaf, qata' dan ibtidak. Wakaf menurut bahasa yaitu berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah yaitu memutus atau menghentikan suara dan diam di akhir kalimat dengan masa sebentar yang cukup digunakan pembaca untuk bernafas menurut kebiasaan dengan niat melanjutkan bacaannya lagi. Al-qata' ya di sini yang dimaksud adalah memutuskan bacaan dengan niat mengakhiri bacaan atau mengakhiri membaca Al-Qur'an yang seyogyanya atau sebaiknya dilakukan di penghujung ayat. Hukum wakaf pada penghujung ayat ini tidak ada hukum wajib dalam berwakaf. Adapun wakaf-wakaf yang ditetapkan sekarang adalah wakaf-wakaf yang telah diijmakkan oleh sebagian ulama. Pembagian wakaf dibagi menjadi 4, yaitu wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qaubih. Selanjutnya yaitu definisi ibtidak. Ibtidak dalam ilmu tajwid bermakna memulai bacaan setelah berhenti karena wakaf. Ibtidak yang diperbolehkan yaitu ibtidak tam, ibtidak kafi, ibtidak hasan. Dan ibtidak yang tidak diperbolehkan yaitu memulai bacaan pada kalimat yang dapat merubah atau merusak makna ayat dalam Al-Quran. Bab ke-21 dalam buku ini menjelaskan tentang penulisan Al-Quran. Jumhur ulama menyatakan haram menulis mushaf dengan selain tulisan mushaf yang digunakan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagi pembaca harus memperhatikan tulisan sebagaimana yang dijelaskan pada berikut ini, yaitu 1. Al-maqtu' dan al-mausul yang terputus dan yang bersambung. Yang kedua yaitu harus memperhatikan al-hadaf dan al-itsbat, yaitu yang membuang dan ditetapkannya huruf tersebut. Yang selanjutnya yaitu ta'nis. Bab ke-22 dalam buku ini menjelaskan tentang lahan al-jali dan lahan al-khafi. Lahan al-jali adalah kesalahan fatal dan sangat nampak sekali yang terjadi pada lafadz sehingga maknanya menyimpang dari makna yang dikehendaki atau yang sesuai, seperti mengganti huruf dengan huruf lain atau mengganti harokat dengan harokat lain. Lahan al-khafi yaitu kesalahan yang berhubungan dengan kesempurnaan pengucapan, seperti kurangnya membaca panjang pada mat atau terlalu panjang dalam membaca mat, atau tidak adanya kesamaan antara satu mat dengan mat lainnya. Dalam buku ini selanjutnya membahas tentang garaib Al-Quran sesuai riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim pada bab ke-23. Imam Hafiz membaca dengan sin pada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu wa yabsut, dan membaca dengan shad pada firman Allah bimusaytir. Adapun membaca shad dan sin pada lafaz al-musaytirun atau al-musaytirun. Yang kedua yaitu kalimat dhaaf terdapat dalam surat Ar-Rum yang dapat dibaca dengan fathah dhaaf atau dibaca dengan dhammah yaitu dhaaf. Yang ketiga yaitu kalimat majuriha. Yang keempat yaitu kalimat arjami, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya yaitu bab ke-24. Di sini menjelaskan tentang sujud tilawah. Dalil disyariatkannya sujud tilawah terdapat dalam surat Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Menurut jumhur, sunnah bagi pembaca dan pendengar yang sengaja mendapatkan Al-Quran untuk melakukan sujud tilawah. Syarat-syarat sujud tilawah. Syarat sujud tilawah itu sebagaimana syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas kecil maupun besar. Mazhab Syafi'i, cara atau sifat sujud tilawah dalam mazhab Syafi'i disyaratkannya niat takbiratul ihram, seperti halnya sholat juga dengan salam tanpa disyaratkannya tasyahud.
bab yang ke-25 dan bab yang terakhir yaitu perbedaan kaidah dalam riwayat Hafiz. Imam Ibnu Al-Jazari memilih dua torik besar bagi riwayat Imam Hafiz, yaitu satu, Ubaid Ibnu Syabah, kemudian Ahmad bin Sahal Al-Usmani mengambil bacaan dari beliau, kemudian dari Ahmad Ibnu Sahal Al-Usnani lahir dua torik, yaitu torik Ali Ibnu Muhammad Al-Hashimi, dari beliau muncul 10 torik. Ibnu Tarir Abdu Al-Wahad Ibnu Umar, dari beliau muncul 14 torik. Yang kedua yaitu Imam Amr Ibnu Sabbah, dari beliau muncul 2 torik, yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Fil, dari beliau muncul 14 torik. Yang kedua torik Zara'an Abu Al-Hasan Al-Baghdadi, dari beliau muncul 14 torik. Adapun penjelasan selanjutnya itu tentang al-usul al-kulliyat. Dalam al-usul al-kulliyat ini membahas tentang perbedaan antara tarik asy-syatibiyah dan tarik at-thayyibah dalam saktah, takbir, gunnah, mad wajib muntasil, majaz munfasil. Saat ini al-usul al-juz'iyah menurut tarik asy-syatibiyah dan menurut tarik at-thayyibah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam mereview buku karya beliau, yaitu buku Tahsin dan Tahfidz Al-Quran. Karya beliau Dr. Nasrullah LC MTHI selaku dosen ilmu tajwid kelas A semester genap tahun 2024. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat memberikan manfaat kepada para pendengar, kepada para pelihat dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.